Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, bapak-bapak, karena tidak ada ibu di sini. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di hari Minggu pagi ini. Beberapa hari di belakangan memang hujan deras, tetapi hari-hari ini sudah mulai panas ya. Kelihatannya cuaca sudah mulai berubah. Jadi hujan hari terakhir itu luar biasa. 2 hari penuh tanpa berhenti. Nah, hari ini saya akan kembali mengulang sebuah cerita yang menjadi latar belakang dinyatakannya sebuah sutta di Dhammapada. Ceritanya adalah tentang seorang pemburu yang dimangsa oleh anjing-anjingnya sendiri. Jadi cerita ini cukup beken juga, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari lagi, kita mencoba melihat lagi, menggali lagi apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Ini akan saya bacakan. Diceritakan pada suatu pagi, seorang pemburu bernama Koka sedang dalam perjalanan menuju sebuah hutan untuk berburu binatang. Dia membawa busur dan panah di tangannya, diiringi sekelompok anjing pemburu. Dalam perjalanan menuju hutan, dia bertemu dengan seorang biku yang sedang berjalan menuju desa untuk berpindah patah. Melihat biku tersebut, pemburu Koka ini memendam rasa marah ya. Tiba-tiba di dalam pikirannya ada suatu percikan. Sambil melanjutkan perjalanan, dia berpikir, pagi ini saya bertemu dengan orang yang orang pembawa ketidakberuntungan, maksudnya orang bawa sial gitu ya. Hari ini pasti saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah selesai berpindah patah, biku tersebut pulang kembali ke wiharanya. Demikian pula pemburu Koka yang telah berkeliling di hutan dan tidak memperoleh satupun binatang buruannya. Kemudian nampak kekesalan menyelimuti wajahnya sambil keluar dari hutan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulang, si pemburu bertemu kembali dengan biku yang dijumpainya sebelum masuk ke hutan tadi pagi. Melihat biku itu lagi, dia menjadi amat marah dan berpikir, tadi pagi saya bertemu dengan si pembawa ketidakberuntungan ini, si pembawa sial maksudnya. Lalu saya pergi ke hutan untuk berburu binatang. Ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang tiba-tiba dia muncul lagi di hadapan saya. Kemudian muncullah niat jahatnya dengan menyuruh anjing-anjing untuk memakan biku tersebut. Pemburu Koka segera memerintahkan anjing-anjingnya untuk menyerang sang biku. Biku tersebut memohon belas kasihannya dengan berkata, jangan lepaskan anjing-anjing itu. Pemburu Koka menjawab, hai orang pembawa sial, pagi ini saya bertemu denganmu dan karena kamu seorang pembawa sial, saya tidak mendapatkan satu binatang buruan apapun di hutan. Sekarang kamu muncul lagi di hadapan saya. Biarlah anjing-anjing saya memakanmu. Hanya itu yang ingin saya katakan. Setelah berkata demikian, tanpa banyak bicara lagi, pemburu Koka segera melepas anjing-anjingnya dan memerintahkan untuk menyerang biku tersebut. Biku tersebut segera berlari karena dikejar-kejar anjing. Akhirnya biku itu memanjat pohon, duduk di cabang pohon. Anjing-anjing itu tetap memburunya, menggonggong, menggeram-geram di bawah pohon, bersiap-siap untuk menerkam biku tersebut. Pemburu Koka yang mengikuti anjingnya berdiri di bawah pohon sambil berkata, kamu pikir kamu dapat melepaskan diri dari cengkraman saya dengan naik ke pohon itu? Belum puas dengan ulah yang diperbuatnya, timbullah niat jahat yang lain. Dia ingin memanah kaki sang biku. Kemudian pemburu Koka segera memanah kaki biku yang tergantung itu dengan anak panahnya. Biku tersebut sekali lagi memohon, jangan panah saya saudara. Pemburu Koka tidak mempedulikan permohonan biku itu. Ia tetap memanah kaki sang biku itu. Kemudian
Semakin banyak anak panah menembus salah satu kaki sang biku. Biku tersebut menarik kakinya yang terluka dan membiarkan kaki yang satu tetap tergantung. Tetapi anak panah terus-menerus menembus kakinya yang masih tergantung. Karena kesakitan, ia lalu menarik kakinya yang masih tergantung ke atas. Pemburu koka tetap terus memanah kedua kaki biku tersebut. Akhirnya, biku tersebut merasakan badannya panas seperti terbakar. Karena ia merasa amat kesakitan, ia tidak dapat lagi memusatkan pikirannya. Ia menutupi seluruh tubuh. Dia tidak tahu dan tidak menyadari ketika jubah yang dikenakannya jatuh. Ternyata jubahnya jatuh menutupi seluruh tubuh pemburu koka. Biku itu jatuh dari pohon. Demikian pikir anjing-anjing sang pemburu. Dengan garangnya, segera anjing-anjing itu menyerang orang yang berada di bawah jubah, menyeret, merobek-robek, dan memakan, yang ternyata adalah majikannya sendiri. Akhirnya yang tersisa hanya tinggal tulang-tulangnya saja. Setelah itu anjing-anjing itu duduk diam menunggu perintah selanjutnya. Tidak lama kemudian banyak anak panah berjatuhan dari atas pohon mengenai anjing-anjing tersebut. Pada saat itu anjing-anjing itu melihat biku yang mereka kejar masih berada di atas pohon. Kemudian mereka berpikir, wah, ternyata kita memakan majikan kita sendiri. Menyadari hal tersebut, anjing-anjing itu lari tunggang langgang. Biku itu amat kaget dan bingung melihat apa yang terjadi di bawah pohon. Lalu ia berpikir, pemburu itu kehilangan nyawanya karena jubah saya jatuh dan menutupinya. Apakah kesucian saya tidak ternoda? Pikiran biku itu berkecamuk. Kemudian ia turun dari pohon. Oke, saya stop di sini. Ya, setelah kita mendengarkan cerita tersebut, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Ini rasanya dekat ya dengan kehidupan kita ya. Baik contoh dari seorang biku ataupun contoh dari pemburu tersebut. Ada nggak sih yang merasa seperti ini gitu? Ada nggak dalam kehidupan sehari-hari? Pak Putu? Ada. Tapi nggak tahu di mana. Pak Putu katanya ada tapi nggak tahu di mana. Kalau saya sendiri merefleksikan ya, saya seperti seorang pemburu ini ya. Misalnya lagi punya masalah di rumah gitu ya, terus ketemu orang, rasanya ketemu orang pun pingin ikut melemparkan kemarahan itu ke orang-orang tersebut ya, orang-orang di sekitar kita ya. Ya nggak sih? Apa enggak gitu? Apa cuma saya gitu? Seperti pemburu paling tidak seperti itu ya. Atau mungkin saya jadi seperti seorang biku nih, nggak tahu apa-apa gitu ya. Seperti di contoh biku tersebut. Yang dicontoh di cerita ini, saya nggak tahu apa-apa nih, lagi jalan tiba-tiba kena omel orang gitu. Pernah nggak gitu? Pernah ya. Jadi kita nih sepertinya berada dalam dua contoh tersebut ya, baik si pemburu ataupun si biku tersebut. Satu, kalau kita berperan sebagai si pemburu, entah kita punya masalah apa, tekanan di keluarga mungkin ya, cicilan dan lain sebagainya ya, mepet, duit nggak ada, tiba-tiba rasanya kan yang muncul itu emosi seperti si pemburu ini. Jadi dia mengkambing hitamkan si biku ini sebagai orang yang bawa sial. Jadi dia berburu ya, kita bayangkan aja. Mungkin dia punya di rumah, punya istri, punya anak, dan harus makan, kemudian dia berburu dan dia harus memberi makan anjing-anjingnya juga gitu ya. Kemudian dia berburu seharian. Ternyata sudah berjalan kemana-mana ya, apalagi di hutan tersebut, jauh seharian, capek, tidak mendapatkan hasil apapun. Mungkin di pikirannya, aduh, anak istriku ini makan seperti nggak bisa makan hari ini ya. Jadi yang ada adalah emosi berkecamuk. Kebetulan datang tuh si biku lagi, sang bikunya ketemu lagi tuh tadi pagi. Nah ini dia yang bawa sial saya nih ya. Jadi emosinya dilepaskan ke sana. Ya, diajak itu, dilampiaskan ke sana. Mungkin kita juga seperti itu ya. Kita seperti itu.
kita punya tanggungan keluarga, misalnya ada cicilan dan lain sebagainya. Kita harus menghidupi, ini kan bapak-bapak semua ya, kebetulan punya anak istri, kecuali yang berempat ini ya. Mas Ruli sudah Mas Paridi sudah ya, kecuali yang 4 ini. Jadi ini masih belum punya tanggungan, tapi ya sama aja, mungkin permasalahannya berbeda ya. Koreksian, kalau guru ya, koreksian tiba-tiba menumpuk banyak sekali gitu ya. Ini anak ini bikin masalah ini ya. jadi pelampiasan seperti itu. Kemudian di sisi lain, kita nih nggak tahu apa-apa gitu ya, lagi asik, lagi ngapain gitu ya, lagi hidup kita tenang, nyaman, cuaca cerah, jalan-jalan gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang marah-marah gitu ya. Kamu ini segala macam. Di posisi kita ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi hanya sebagai refleksi sedikit. Kita lanjutkan ceritanya. Biku itu menemui Sang Buddha dan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Biku itu mengatakan bahwa semua itu terjadi karena jubahnya, sehingga pemburu itu kehilangan nyawanya. Apakah kesucian saya tidak ternoda? Apakah saya tetap dapat mempertahankan kesucian saya? Ini kalau saya lihat mungkin bikunya dia orang suci tapi belum arahat ya. Kalau arahat itu dikejar anjing, diam aja udah. Ya, diam aja. Ya sudah, hidup mati ya udah gitu ya. Setelah Sang Buddha mendengar seluruh cerita itu, beliau menjawab, "Biku, kesucianmu tidak ternoda. Kamu tetap suci. Barang siapa yang berniat melukai orang lain yang tidak bersalah, dia akan menerima hukumannya. Lagi pula hal seperti ini bukan yang pertama kalinya ia lakukan. Pada kehidupannya yang dulu, ia juga berniat melukai orang yang tidak bersalah dan menerima hukumannya." Sang Buddha lalu bercerita, pada kehidupannya yang terdahulu, ia adalah seorang tabib yang berkeliling desa untuk mencari pasien. Pada hari itu, tidak ada seorang pasien pun yang datang padanya. Rasa lapar yang menyelimuti perut akhirnya membuatnya keluar dari desa. Di pintu gerbang desa, ia melihat anak-anak yang sedang bermain. Segera timbul pikiran jahatnya. Saya akan membawa seekor ular dan saya akan biarkan ular itu menggigit salah satu anak tersebut sehingga ia terluka. Lalu saya akan obati sehingga saya memperoleh uang untuk membeli makanan. Lalu ia mencari ular dan meletakkannya di lubang pohon dekat tempat anak-anak bermain. Kepala ular menyembul keluar dari lubang pohon. Lalu ia berkata kepada anak-anak, "Anak-anak, lihatlah ada seekor burung salika, tangkaplah." Salah seorang anak segera memegang leher ular itu erat-erat dan menariknya keluar dari lubang pohon. Tetapi ketika ia melihat yang dipegangnya itu ternyata seekor ular, ia menjerit ketakutan, berteriak-teriak lalu melempar ular itu ke atas. Ternyata ular itu jatuh tepat di atas kepala tabib itu. Segera ular itu membelit leher si tabib dan menggigitnya keras-keras. Akhirnya tabib itu mati. Jadi kata Sang Buddha, dalam kehidupan yang terdahulu, pemburu koka berniat melukai orang yang tidak bersalah dan ia memperoleh hukumannya. Kemudian Sang Buddha mengucapkan syair, barang siapa yang berbuat jahat terhadap orang baik, orang suci dan orang yang tidak bersalah, maka kejahatan itu akan berbalik menimpa orang bodoh itu bagaikan debu yang dilempar melawan angin. Wah, ini ceritanya luar biasa ya. Jadi sudah dinyatakan oleh Sang Buddha bahwa orang-orang barang siapa berbuat jahat kepada orang baik, orang suci dan orang yang tidak bersalah, maka kejahatan tersebut akan berbalik menimpa orang bodoh itu bagaikan debu yang dilempar melawan angin ya. Kalau kita lempar-lempar debu melawan angin, yang kena kita sendiri.
Eh, dari cerita ini yang saya refleksikan adalah bahwa benar memang kewaspadaan itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita kembangkan, kewaspadaan. Jadi kalau kita melihat si pemburu tadi, begitu ya kita memang punya tekanan hidup, semua orang punya permasalahan hidup, tetapi kalau kita bisa mewaspadainya, apapun yang kita lakukan itu tetap akan berada pada jalur yang benar ya. Jadi kalau kita balik, kita refleksikan lagi ke si pemburu tersebut, dia sedang berburu, dia berburu kemudian dia tidak mendapatkan hasil, tiba-tiba amarahnya muncul, dia akan kalau dia belajar ya, artinya kalau dia belajar dhamma, dia akan paham bahwa wah ternyata memang hari ini saya karma buruk saya berbuah nih ya. Karma buruk saya berbuah nih, nggak dapat buruan. Yang berburu aja sudah berbuat buruk ya. Susah juga ya kalau sudah berburu gitu ya. Kemarin saya lihat di CEC ada burung jatuh. Terus saya lihat, aduh kasihan. Ya, robek dadanya. Mati ya, ditembak orang. Itu kadang-kadang saya tidak paham kenapa orang itu begitu happy, begitu senang membidik, kemudian kalau kaleng sih nggak apa-apa ya, membidik kaleng gitu, jeder gitu ya, bolong kaleng kan nggak kenapa-napa. Tapi kalau sudah makhluk hidup rasanya, aduh miris ya, jatuh di depan saya lihat, aduh kasihan sekali, jadi udah dikubur. Nah, kewaspadaan ini hanya bisa dikembangkan kalau kita memiliki sila yang benar. Nah, jadi apapun alasannya, bagaimanapun sila merupakan, ini sudah rumusan yang sudah ditetapkan oleh Dhamma, bahwa kewaspadaan ini hanya bisa dikembangkan kalau kita memiliki sila yang landasan sila yang kuat. Kalau kita lihat cerita si pemburu ya agak susah dia mau punya kewaspadaan gitu ya. Mungkin dia punya kewaspadaan hanya kewaspadaan yang rendah, artinya dia bisa mewaspadai, mengamati buruannya gitu ya. Tapi untuk kewaspadaan yang dikembangkan untuk perkembangan spiritual rasanya berat sekali. Nah, si biku sendiri kalau kita lihat beliau adalah orang yang belajar dhamma ya. Jadi mungkin ketika dia meminta tolong saudara jangan gitu ya. Mungkin alasannya adalah untuk si pemburu tersebut, si pemburu sendiri ya, untuk tidak berbuat jahat. Dan luar biasa, begitu kejadian si pemburu tersebut mati dimakan anjing-anjingnya, dia masih merasa bersalah. Kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha, ini mati karena ketutupan jubah saya. Padahal saya nggak niat menjatuhkan jubahnya jatuh sendiri. Dan hebatnya tidak ada dendam di situ ya, dari si biku. Makanya saya yakin bahwa sang biku tersebut orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian, walaupun masih belum arahat. Tapi luar biasa. Nah, pada cerita terakhir ini juga saya punya pengalaman. Dulu saya pernah bekerja di PBF ya, perusahaan besar farmasi. Kemudian saya menemui dokter-dokter. Ketika ada satu cerita lucu ketika saya mengunjungi seorang dokter. Saya hanya menemani sales saya gitu ya, menemani teman saya ke sana mengunjungi seorang dokter. Dokter ini begitu ditanya, dok, gimana dok, mau pesan obat nggak? Dokternya dengan wajah murung. Ini pernah diceritakan oleh dalam khotbahnya SN Goenka ya, kalau meditasi 10 hari. Tapi ini ternyata terjadi juga gitu dalam kehidupan yang nyata. Waktu itu dokter tersebut dengan wajah sedih, ini orang-orang jarang yang sakit. Ini orang kayaknya belakangan ini orang ini jarang sakit nih. Apa mungkin dokternya nggak laku? Saya juga nggak tahu ya. Tapi ini nggak ada pasien ini, jadi aduh saya nggak bisa pesan dulu gitu ya. Orangnya geleng-geleng kepala dengan wajah sedih. Saya di situ hanya termenung saja. Aduh, ya, ini profesi luar biasa gitu ya. Harusnya bisa dipakai untuk menolong orang, tapi
Ya namanya kebutuhan, ya sudahlah. Tapi dari saya sendiri, eh, profesi yang sangat luar biasa tersebut jadi sedikit jadi ternoda gitu ya, karena pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi tidak ada kewaspadaan di sana. Nah, eh, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman di sini bisa ikut memetik, mendapatkan inspirasi dari cerita yang kita dengar hari ini. Semoga apa-apa yang kita refleksikan ini bisa mengingatkan diri kita kembali bahwa kita ini sangat beruntung bisa mengenal Dhamma ya, berada di lingkungan yang dekat sekali dengan Dhamma, kemudian kita bisa praktek Dhamma. Kita juga punya pekerjaan, punya mata pencaharian yang baik, di mana kita akhirnya dari situ kita bisa membuat landasan-landasan kewaspadaan yang untuk pencerahan spiritual kita masing-masing ya. Demikian, terima kasih semuanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.